Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham yang sudah menerbitkan laporan keuangan Q2 tahun 2025. Dari data ini, kamu bisa menemukan informasi bahwa pada Q1 tahun 2025, labanya mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Tapi sayangnya, pada Q2-nya terjadi penurunan laba di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Meski begitu, laba yang dicapai di tahun 2025 pada Q2-nya lebih tinggi dibandingkan Q2 tahun 2023. Nah, secara profitabilitas, gross profit margin-nya 15% dengan net profit margin 9,2%. Dan net income-nya secara quarter year-on-year growth turun 19,5%. Tapi saham ini ternyata membagikan dividen dengan yield sekitar 9%. Kita akan hitung lagi sebentar secara manual. Harga tertinggi yang pernah dicapai sekitar 3.620 dan saat video ini dibuat harganya 2.110. Oh iya, saham yang kita bahas adalah saham auto atau Astra Auto Parts. Berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit selama tahun 2025 masih turun 8,2%. Nah sekarang mari coba kita lihat dari sisi harga saham dan valuasi PBV-nya sebelum kita akan membedah dari sisi laporan keuangan Q2-nya. Nah pertama kita lihat dulu dari sisi grafik harga saham selama 10 tahun terakhir untuk saham auto ini. Ini merupakan informasinya, harga sahamnya sempat mengalami penurunan dibandingkan harga tertinggi, tapi jika dibandingkan dengan harga terendah, sebenarnya harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan masih cukup tinggi. Bagaimana dari aspek valuasi PBV-nya? Coba kita lihat di sini. PBV saat video ini dibuat di angka 0,69 kali. Artinya saham ini masih diperdagangkan di bawah dari modal per lembar sahamnya. Dulunya sempat di atas PBV 1,2, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,5. Mari coba kita lihat dari sisi book value atau modal per lembar yang mereka miliki. Modal per lembar yang mereka miliki di angka 3044 dan harga saat ini 2110. Artinya harga saat video ini dibuat lebih rendah dibandingkan modal per lembar yang saham auto ini miliki. Dari aspek dividen, coba kita lihat informasi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Saham ini biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Kamu bisa lihat untuk informasinya di sini. Dan di tahun 2025, mereka sudah bagi 1 kali dividen dengan angka 133. Yang jika kita bagi dengan harga sahamnya di angka 2110, maka yieldnya sekitar 6,3%. Tapi dengan mempertimbangkan biasanya bagi 2 kali dividen, jika kita total untuk 2 dividen terakhir yang dibagikan, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya, maka yieldnya sekitar 9%. Itu artinya dividen yield yang tadi kamu lihat di awal merupakan hasil perjumlahan dari 2 dividen terakhir yang dibagikan. Oke, sekarang mari kita lihat dari sisi laporan keuangannya. Ini merupakan laporan keuangan PT Astra Auto Parts per 30 Juni tahun 2025. Yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat saldo kasnya yang mengalami kenaikan dari 3,6 menjadi 3,8 triliun rupiah. Mari coba kita hitung secara sekilas untuk kenaikan dan penurunan dari setiap aset keuangannya. Untuk mengetahui persentase naik turunnya. Untuk saldo kasnya masih naik sekitar 6,2%. Kemudian aspek berikutnya yang ingin kita lihat dari sisi jumlah asetnya yang mengalami kenaikan juga dari 21 menjadi 22 triliun rupiah. Jika kita analisa lebih jauh lagi, maka kamu akan temukan informasi saldo kasnya menduduki posisi pertama untuk komposisi terbesar dari total aset perusahaan ini. Kemudian diikuti oleh aset tetapnya. Artinya perusahaan auto ini memiliki saldo kas yang cukup jumbo dibandingkan komponen aset yang lain. Mari coba kita lihat untuk jumlah aset perusahaan ini. Kita hitung dulu untuk periode sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan periode saat ini. Jumlah aset. Nah, asetnya mengalami kenaikan sekitar 4,7%. Jika kita menghitung komposisi dari saldo kas yang mereka miliki, dan kita bandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk komposisinya, bisa kamu temukan informasi bahwa komposisi kas perusahaan dibandingkan jumlah asetnya sekitar 17%. Angka ini mirip untuk periode sebelumnya dan periode saat ini. Nah sekarang, dengan saldo kas yang berjumlah 3,8 triliun, kita lihat dari sisi liabilitasnya. Liabilitas jangka pendek di angka 5,1 dan jangka panjang di angka 1,01 dengan total liabilitas 6,1 triliun rupiah. Itu artinya meskipun saldo kasnya memiliki komposisi terbesar dari asetnya, tapi jika dilihat dari sisi liabilitas, perusahaan belum mampu untuk melunasi seluruh hutangnya dengan saldo kas yang mereka miliki. Karena saldo kasnya lebih kecil dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek ataupun jangka panjang. Mari coba kita hitung untuk liabilitasnya terjadi kenaikan berapa persen. Kita copy dulu untuk datanya. Kemudian kita
kita hitung di sini. Untuk liabilitas mengalami kenaikan sekitar 13,6% dari 5,4 menjadi 6,1 triliun rupiah. Itu artinya kenaikan liabilitas lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset perusahaan. Bagaimana dari sisi ekuitas? Ekuitas perusahaan berjumlah 14,6 triliun rupiah yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita hitung di sini berapa persen kenaikannya dari sisi ekuitas. Ekuitas perusahaan naik sekitar 2,1%, yang mana kenaikannya lebih rendah dibandingkan kenaikan liabilitas. Tapi, jika kita membandingkan jumlah liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas perusahaan masih lebih besar. Artinya, rasio debt to equity-nya masih di bawah 100%. Kemudian dari sisi laba ruginya, pendapatan usaha masih mengalami kenaikan di periode ini dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita hitung untuk kenaikannya berapa persen jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan mengalami kenaikan sekitar 4,2%. Bagaimana dari sisi HPP atau beban pokok pendapatannya? Coba kita hitung di sini, beban pokok pendapatan perusahaan. Beban pokoknya naik sekitar 3,7%, artinya kenaikan pendapatan masih lebih tinggi. Nah, hal itulah yang menyebabkan laba brutonya masih tumbuh dari 1,4 menjadi 1,5 triliun rupiah. Tapi sayangnya jika kamu lihat, laba sebelum pajak malah mengalami penurunan dari 1,2 menjadi 1,1 di periode ini, yaitu sampai dengan 30 Juni tahun 2025. Laba sebelum pajak turun sekitar 7,6%. Jika kita lihat lagi beberapa data yang ada di atas ini, kamu bisa temukan informasinya, yaitu salah satunya disebabkan adanya penurunan dari penghasilan lain-lain dari 228 menjadi 38 di periode sampai dengan Juni tahun 2025. Dan untuk beberapa informasi yang lain bisa kamu baca di sini. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kenapa laba bersihnya mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita hitung untuk penurunannya berapa persen. Laba yang didistribusikan, penurunannya sekitar 7,3%. Yang mana jika kita hitung secara nominal terjadi penurunan sekitar 74,8%. Dan jika dilihat dari komposisi laba sebelum pajak, penurunannya sekitar 92%. Itu artinya ini merupakan hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Nah, jadi dari data ini kamu bisa temukan informasi bahwa penurunan laba sampai dengan Q2 tahun 2025 ini bukan karena pendapatannya yang menurun, karena pendapatan perusahaan masih naik sekitar 4,2%. Melainkan karena ada beberapa komponen lain yang menyebabkan laba perusahaan tidak mampu tumbuh. Kamu sudah lihat tadi untuk informasi detailnya. Nah, ingat, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada salah input atau salah hitung untuk tabel Excel ini. Dan disclaimer juga, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.